Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah. Kami dari kelompok 6 terdiri dari saya Khairunisa NIM 181100056 dan teman saya Neri Alvina Damayanti NIM 181100058. Baik, yang pertama adalah pengertian qawaid usuliyah. Qawaid usuliyah atau kaidah usuliyah adalah dalil syara' yang bersifat menyeluruh, universal dan global, kuli dan mujmal. Kaidah usuliyah merupakan sejumlah peraturan untuk menggali hukum. Kaidah ini berfungsi sebagai alat untuk menggali ketentuan hukum yang terdapat dalam bahasa sumber hukum. Menguasai kaidah usuliyah dapat mempermudah faqih untuk mengetahui hukum Allah dalam setiap peristiwa hukum yang dihadapinya. Setelah kita mengetahui pengertian dari qawaid usuliyah, selanjutnya adalah ruang lingkup qawaid usuliyah. Yang pertama ada amr dan nahi, yang kedua ada am dan khos, yang ketiga ada mutlak dan muqayyad, yang keempat ada mantuk dan mafhum, yang kelima ada mujmal dan mubayyan, yang keenam ada muradif dan mustarak, yang ketujuh ada zohir dan takwil, yang kedelapan ada nasah dalam nas, dan yang kesembilan ada kaidah istishab, di mana dalam setiap ruang lingkup ini mempunyai kaidah-kaidah tertentu. Yang pertama adalah amar dan nahi. Amar adalah tuntutan melakukan pekerjaan dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Amar mempunyai beberapa kaidah. Yang pertama adalah al-aslu fil amri lil wujubi wala tadullu ala ghairihi ilal abqarinah. Pada dasarnya, asal dalam perintah itu menunjukkan arti wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya. Kaidah ini merupakan pendapat jumhur ulama berdasarkan dalil akli dan nakli. Yang pertama, dalil akli, yaitu bahwa sebelum datangnya syariat Islam, seorang budak yang tak menjalankan perintah tuannya dianggap bermaksiat. Budak tersebut tidak akan dicela dan tidak pula dianggap bermaksiat kecuali ia meninggalkan kewajibannya. Yang kedua adalah dalil nakli. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 63 yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Pada ayat ini Allah menyebutkan urutan konsekuensi bagi orang yang tak mengindahkan perintahnya berupa fitnah di dunia lalu azab yang pedih di akhirat. Singgot af'al atau fi'il amar mempunyai beberapa makna, yaitu yang pertama itu doa, yang kedua ancaman, yang ketiga memuliakan, yang keempat melemahkan, yang kelima penyerahan, dan yang terakhir kesedihan. Kaidah yang kedua yaitu al-aslu fil amri la yaqtadi tikrara. Asal dalam perintah tidak menghendaki pengulangan. Hal ini karena singgot af'al menunjukkan terlaksananya pekerjaan dalam tempo sekali saja. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Lalu yang ketiga, al-amru bisyai' amrun biwasailihi hukmal maqasid. Artinya, perintah kepada sesuatu menjadi perintah pada perantaranya, dan perantara itu hukumnya sama dengan yang dimaksud. Seandainya perantara itu tidak diwajibkan, maka seseorang boleh meninggalkan kewajiban yang membutuhkan perantara itu sendiri. Wasilah perantara terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama wasilah syariat, seperti bersuci sebelum sholat. Yang kedua wasilah urfi, seperti menegakkan tangga untuk naik ke atap. Yang ketiga wasilah akli, seperti meninggalkan istidbar atau menghadap ke belakang untuk mengerjakan istiqbal atau menghadap ke depan. Lalu kaidah selanjutnya yaitu al-amru bisyai' nahyun an diddih.
Artinya, perintah terhadap sesuatu merupakan larangan dari sebaliknya. Kebalikan perintah tersebut ada kalanya hanya satu, seperti ketika diperintahkan beriman maka dilarang kafir, atau banyak, seperti perintah berdiri maka duduk berbaring ataupun terlentang itu dilarang. Selanjutnya yaitu nahi. Nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan perbuatan dari orang yang lebih tinggi derajatnya kepada yang rendah. Kaidah-kaidah nahi yang pertama yaitu kaidah al-aslu fin nahyi litahrimi. Pada dasarnya, larangan menunjukkan keharaman. Hal ini karena akal dapat memahami hal yang pasti dari singgot tak berkorinah. Hal ini menunjukkan pada hakikat. Para ulama mengambil dalil dari singgot nahi yang tak berkorinah untuk menunjukkan keharaman sesuatu. Singgot nahi mempunyai beberapa makna, yaitu yang pertama doa, yang kedua petunjuk, yang ketiga memberi keputusasaan, yang keempat menghibur, dan yang terakhir sebagai peringatan keras. Lalu kaidah yang kedua yaitu an-nahyu 'anis syai'in amrun bididdihi. Larangan terhadap sesuatu berarti perintah pada kebalikannya. Dalam ungkapan yang lain dikatakan an-nahyu 'anis syai'i amrun bi ahdi ad-dadihi. Larangan terhadap sesuatu berarti perintah pada salah satu kebalikannya. Karena larangan menunjukkan keharaman, di antara ketentuan keharaman ialah harus melakukan salah satu kebalikannya. Jika seseorang berkata pada temannya, "Jangan duduk di rumah," maka ia menyuruh duduk di salah satu sudut rumah, tidak di semua tempat. Lalu yang ketiga yaitu al-aslu fin nahyi yaqtadil fasadi mutlaqo. Asal larangan akan mengakibatkan kerusakan secara mutlak. Dan yang terakhir yaitu al-aslu fin nahyi yaqtadi takrara mutlaqo. Asal dalam larangan menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa. Hal ini karena nahi bersandar pada kerusakan dan akan berhasil jika seseorang menjauhinya untuk selamanya. Sebagaimana jika seseorang berkata pada anaknya, "Jangan mendekati singa," maka larangan itu berlaku selamanya. Yang kedua adalah am dan khos. Am adalah lafal yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan afrad yang ada dalam lafal itu tanpa pembatasan jumlah tertentu. Oleh karena itu, khos lebih kuat dari am. Maka am dapat digugurkan ketika ditemukan khos, sedangkan khos tidak dapat digugurkan dengan adanya am. Kaidah-kaidah am yang pertama adalah al-umumu la yatusuru fil ahkam. Keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Jadi apabila ada ayat yang masih umum itu tidaklah menggambarkan suatu hukum. Lalu yang kedua yaitu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ungkapan itu berdasarkan keumuman lafaz, bukan pada kekhususan sebab. Karena beribadah bagi para hamba hanya bisa dilakukan dengan redaksi nas yang datang dari pembuat syariat atau syar'i. Datangnya nas sering terjadi karena adanya problematika khusus yang tidak layak petunjuknya karena peringkasannya terhadap sebab. Contohnya dalam suatu hadis dari Sa'id bin Abi Burdah, beliau adalah dari kalangan Bani Abdiddar yang telah kabarkan kepada beliau. Beliau mendengar bahwa Abu Hurairah berkata, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami pernah berlayar di laut dan hanya membawa sedikit air sebagai bekal. Jika kami pergunakan air tersebut untuk berwudu, maka akan kehausan. Untuk itu, apakah kami boleh berwudu menggunakan air laut?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Air laut itu suci dan halal pakainya." Hadis riwayat Khamsah. Hadis ini berlaku pada kondisi darurat dan kondisi biasa atau ikhtiar. Hadis ini menjadi sebab pada kondisi darurat. Lalu kaidah yang ketiga yaitu
al-amalu bil ammi qabla al-bahsi anil mukhassisi la yajuzu. Mengamalkan lafal yang bersifat umum sebelum ada pengkhususan tidak diperbolehkan. Kadar ukuran bahasanya adalah ketika dia bisa mengalahkan dugaan orang yang menangani dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah bahwa itu tidak ada mukhasisnya atau hal yang mengkhususkannya. Selanjutnya, yang keempat adalah umumul amisamuli wa umumul mutlaki badali. Artinya, am itu umumnya bersifat keseluruhan dan lafaz umum yang mutlak itu bersifat sebagian. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa lafaz umum yang mencakup keseluruhan itu hukumnya ditujukan pada setiap individu masing-masing. Contohnya hukum fardhu ain. Sedangkan lafaz umum yang menunjukkan sebagian juga bersifat keseluruhan, namun hukumnya tidak berlaku bagi individu tertentu. Tetapi pada satu individu bersama individu-individu lainnya yang diperoleh dengan jalan penggantian. Contohnya hukum fardhu kifayah. Ia tidak bisa memperoleh lebih banyak dari satu saja dari mereka sekaligus. Barang siapa membuka nama umum untuk hal yang mutlak, maka ia menghendaki umum yang bersifat kesebagian. Lalu selanjutnya adalah al-mukhatabu yadkhulu fi umumin khitab. Orang yang memerintahkan sesuatu masuk ke dalam perintah tersebut. Misalnya seorang pendakwah atau dai itu memerintahkan para jamaahnya untuk selalu sholat tepat waktu, maka secara otomatis sang dai itu juga masuk ke dalam perintah tersebut, yaitu ia juga harus melaksanakan sholat tepat waktu. Selanjutnya adalah khos, yaitu lafal yang menunjukkan makna tertentu. Khos itu ada dua macam, yaitu yang pertama ada takhsis muttasil atau bersambung, dan yang kedua ada takhsis munfasil atau terpisah. Takhsis muttasil atau bersambung yang pertama ada syarat, kaidahnya yaitu asyartu minal mukhassisati. Syarat itu sebagian dari pengkhususan. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki islah. Artinya mantan suami lebih berhak merujuk mantan istrinya yang masih dalam masa iddah atau penantian dengan syarat suami menghendaki perdamaian untuk kembali. Itu adalah sebaik-baik pergaulan dan menegakkan hak suami istri. Yang kedua yaitu ada sifat, kaidahnya yaitu as-sifatu minal mukhassisati. Sifat itu sebagian dari pengkhususan. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 92 yang artinya dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Selanjutnya yaitu goyah atau maksud tujuan. Kaidahnya yaitu al-goyatu minal mukhassisati. Goyah itu sebagian dari pengkhususan. Goyah adalah ujung sesuatu yang menutup untuk menetapkan hukum sebelumnya dan menafikan hukum setelahnya. Contohnya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 187, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Lalu selanjutnya yaitu badal ba'du min kulli. Kaidahnya yaitu badalul ba'di minal kulli minal mukhassisati. Badal ba'du min kull itu sebagian dari pengkhususan. Contohnya yaitu dalam surat Al-Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dalam hal ini haji itu bagi orang yang mampu.
Lalu selanjutnya hal atau keadaan, kaidahnya yaitu al-halu minal mukhasisati, hal itu sebagian dari pengkhususan. Contohnya adalah larangan saat ketika mabuk, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 42, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Selanjutnya yaitu dzaruf makan dan zaman. Contohnya masa zakat fitrah jadi sedekah setelah sholat id. Jadi ketika sudah dilaksanakan sholat id, zakat fitrah itu tidak terhitung menjadi zakat, tetapi menjadi sedekah karena terbatas oleh waktu. Selanjutnya adalah takhsis munfasil atau terpisah. Yang pertama, mentakhsis Quran dengan Quran. Contohnya mentakhsis surat Al-Baqarah ayat 225 yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Ayat ini merata atau umum pada wanita yang hamil maupun yang tidak. Yang khususkan pada wanita hamil adalah dengan firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 4. Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Selanjutnya yaitu mentakhsis Quran dengan sunnah. Contohnya dalam hal warisan, dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Ayat ini mencakup pula anak yang kafir. Kemudian ayat ini ditaksis dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu orang muslim tidak mewarisi orang kafir, begitu juga orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Selanjutnya yaitu mentaksis sunnah dengan Quran. Contohnya dalam hadis sahih, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat seseorang di antara kalian jika berhadas sehingga ia berwudu. Ini ditaksis dengan Quran surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Hadis-hadis tentang tayamum datang setelah turunnya ayat ini. Selanjutnya mentaksis Quran atau hadis ditaksis dengan qiyas. Contohnya hukum darah bagi pezina. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 2. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Hal ini ditaksiskan dengan qiyas hamba sahaya 50 kali. Lalu selanjutnya Quran ditaksis dengan akal. Contohnya adalah wajib haji dalam surat Al-Imran ayat 97, di mana haji itu wajib, namun dikecualikan oleh
dikecualikan untuk anak kecil dan orang gila. Mereka tidak wajib melaksanakan haji. Selanjutnya yaitu mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah suatu lafaz tertentu yang tidak terikat oleh batasan lafaz yang mengurangi keumumannya. Kaidah-kaidahnya yang pertama yaitu ada al-mutlaqu ala itlaqihi malam yakum dalilu ala taqyidihi. Hukum mutlak ditetapkan berdasarkan kemutlakannya sebelum ada dalil yang membatasinya. Lalu yang kedua yaitu al-mutlaqu la yabqa ala itlaqihi idza yaqumu dalilu ala taqyidihi. Yaitu lafal mutlak tidak boleh dinyatakan mutlak jika telah ada yang membatasinya. Lalu yang ketiga ada al-mutlaqu yuhmalu 'alal muqayyadi idza tafaqu fis sababi wal hukmi. Mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya sama. Contohnya ketika ada hadis yang beserta riwayatnya sum syahraini, berpuasalah 2 bulan. Itu kan mutlak ya, karena tidak ada keterangannya. Lalu ada sum syahraini mutatabi'aini. Lah di kata mutatabi'aini itu adalah keterangan di mana puasanya 2 bulan berturut-turut. Lalu yang keempat, al-mutlaqu la yuhmalu 'alal muqayyadi idza lam yattafiqa fis sababi. Mutlak itu tidak dibawa ke muqayyad jika sebabnya tidak sesuai atau tidak sama. Contohnya dalam surat Al-Mujadalah ayat 3 yang artinya orang-orang yang mendihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Lalu dengan surat An-Nisa ayat 92 yang artinya dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Di sini itu tidak bisa dibawa ke muqayyad karena sebabnya tidak sama. Di surat Al-Mujadalah itu kan disebabkan karena mendihar istri, sedangkan yang kedua selanjutnya yaitu muqayyad. Muqayyad adalah lafaz tertentu yang dibatasi oleh batasan lafaz lain yang mengurangi keumumannya. Kaidah-kaidahnya yang pertama yaitu ada al-muqayyadu baqon ala taqyidihi malam yakum dalilu ala itlaqihi. Artinya lafal muqayyad tetap dihukumi muqayyad sebelum ada bukti yang memutlakannya. Dan kaidah yang kedua yaitu al-muqayyadu la yabqa ala taqyidihi idza yaqumu dalilu ala itlaqihi. Artinya muqayyad tidak akan tetap dikatakan muqayyad jika ada dalil yang menunjukkan kemutlakannya. Selanjutnya yaitu mantuk dan mafhum. Pengertian mantuk. Mantuk adalah lafal yang kandungan hukumnya tersurat di dalam apa yang diucapkan. Mantuk ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah nas, yaitu dalil yang tidak mengandung takwil seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya maka wajib berpuasa 3 hari. Dan yang kedua dohir, yaitu dalil yang mengandung takwil seperti dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 27 dan tetap kekal zat Tuhanmu. Artinya zat Tuhanmu karena makna wajah itu sifat yang tidak mungkin mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yaitu mafhum. Mafhum adalah lafal yang kandungan hukumnya ada di balik arti mantuk.
Mafhum terbagi menjadi dua. Yang pertama mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah ini yaitu menetapkan hukum dari maknanya yang sejalan atau sepadan dengan makna yang tersurat. Contoh, khomer itu haram, maka semua yang memabukkan hukumnya haram, termasuk seperti narkoba, ganja, dan lain-lain. Mafhum muwafaqah ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama fahwal kitab, apabila yang tersirat lebih utama dari yang tersurat. Contohnya dalam surat Al-Isra ayat 32, jangan mendekati zina. Mafhum muwafaqah fahwal kitabnya adalah mendekati zina saja diharamkan, apalagi kalau dilakukan. Lalu yang kedua adalah lahnul kitab, yaitu apabila yang tidak diucapkan atau yang tersirat sama hukumnya dengan yang diucapkan atau yang tersurat. Contoh memakan harta anak yatim haram. Mafhum muwafaqah lahnul kitabnya, contoh dengan membakar atau merusaknya, maka juga haram karena itu sama dengan memakan harta anak yatim. Selanjutnya yang kedua mafhum mukhalafah, yaitu menetapkan hukum kebalikan dari hukum mantuknya. Mafhum mukhalafah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama mafhum dengan sifat, ya contohnya hadis zakat kambing, maka mafhum mukhalafahnya adalah binatang yang dikandangin, diberi makan, tidak wajib zakat. Lalu yang kedua mafhum dengan goyah, contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 187, mafhum mukhalafahnya apabila fajar datang maka hentikan makan dan minum, artinya puasa itu dimulai. Lalu yang ketiga mafhum dengan syarat, contohnya dalam surat At-Talaq ayat 6, mafhum mukhalafahnya adalah jika istri yang ditalak itu tidak hamil, maka mantan suami itu tidak harus memberi nafkah. Selanjutnya yaitu muradif atau sinonim dan mushtara atau homonim. Muradif adalah dua kata atau lebih satu arti. Contohnya, Quran adalah mukjizat baik dari sudut pandang maupun maknanya. Karena itu tidak diperbolehkan mengubahnya. Bagi Malikiyah menyatakan bahwa takbir sholat tidak diperbolehkan kecuali Allahu Akbar, sedangkan Imam Syafi'i hanya memperbolehkan Allahu Akbar atau Allahul Akbar, sedangkan Abu Hanifah memperbolehkan semua lafaz yang semisal dengannya seperti Allahul A'dam, Allahul Ajal, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengertian mushtara. Lafaz mushtara adalah satu lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih dengan kegunaan yang banyak yang dapat menunjukkan artinya secara bergantian. Artinya, lafaz itu bisa menunjukkan arti ini dan itu. Seperti lafaz ain menurut bahasa bisa berarti mata, bisa berarti sumber mata air, dan bisa berarti mata-mata. Kaidah yang kedua yaitu takhirul bayani an waqtil khitabi yajuzu. Mengakhirkan penjelasan pada saat diperintahkan sesuatu itu diperbolehkan. Hal ini ada dalam firman Allah surat Al-Qiyamah ayat 18-19. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'na fattabi' qur'ana summa inna 'alaina bayana. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Lafaz summa menunjukkan makna mengiringi disertai jeda. Dan juga firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian penjelasannya terjadi setelah turun ayat itu dengan sholatnya malaikat Jibril dan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
adalah dohir dan takwil. Dohir secara bahasa artinya terang atau jelas. Secara istilah, dohir itu adalah huwal mutaraddidu baina amrayni wa huwa fi ahadihima adharu. Lafaz yang artinya berada di antara dua arti, namun salah satu di antaranya lebih jelas atau lebih nyata. Oleh karenanya, lafaz dohir tidak memungkinkan adanya taksir, takwil, dan bahasa. Contohnya seperti lafaz yadun, maknanya berada antara anggota tubuh yang dikenal atau tangan secara fisik dan kekuasaan. Lafaz yadun yang bermakna anggota tubuh yang dikenal adalah makna yang lebih jelas. Selanjutnya yaitu takwil. Secara bahasa, takwil itu adalah menjelaskan sesuatu yang kembali kepadanya sesuatu hal. Secara istilah, takwil adalah kalami an dohirihi ilal ma'nan yahtamiluhu bidalilin yusayyiruhu roji'an, memalingkan kalimat dari dohirnya ke makna yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikannya makna yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafaz dahir tersebut. Hal ini seperti dalam firman Allah surat Ad-Dzariyat ayat 47 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wasama banainaha biaidin. Artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami. Artinya, dengan petunjuk sesungguhnya, makna anggota tubuh yang dikenal tangan itu mustahil bagi Allah. Hukum dohir yaitu al-dohiru dalilun syar'iyyun yajibut tiba'uhu ila an yadullu la dalilu ala khilafih. Dohir merupakan dalil syariat yang wajib diikuti kecuali ada dalil lain yang menyelisihinya atau berbeda dengannya. Yaitu nasah dalam nas. Nasah adalah membatalkan pelaksanaan hukum dengan hukum yang datang kemudian. Adapun kaidah-kaidahnya antara lain yang pertama, ibtalul amali bil hukumis syar'i bidalilin majrahu anhu. Artinya, nasah adalah membatalkan pengamalan sesuatu hukum syarak dengan dalil yang datang kemudian. Lalu yang kedua yaitu malatul af'alil maqsudatun wa muqtabaratun. Artinya, ukuran sesuatu perbuatan itu tergantung kepada tujuannya. Lalu yang ketiga, darul mafasidi muqaddamu alal jalbul masolihi. Artinya, mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mencari kebaikan. Lalu yang keempat, ar-rakhsu la tunatu bil ma'asi. Artinya, kemudahan itu tidak dikaitkan dengan maksiat. Lalu yang kelima, maharruma akhduhu harma iqta'uhu. Artinya, sesuatu yang diharamkan mengambilnya, diharamkan pula memberinya. Lalu selanjutnya yang keenam, idza ijtama'al halalu wal haramu gulibal haramu. Artinya, apabila berkumpul halal dengan haram, maka dimenangkan adalah yang haram. Lalu yang selanjutnya, ad-dararu la yuzalu bid-darari. Bahaya itu tidak boleh dilenyapkan dengan bahaya. Contohnya, memakan manusia karena lapar. Kaidah selanjutnya yaitu yuhtamalu dararul khassu lidaf'id dararil 'ammi. Artinya, ditangguhkan bahaya khusus demi menolak bahaya umum. Contohnya, pembunuh harus dibunuh untuk mengamankan jiwa-jiwa yang lain. Tangan pencuri harus dipotong untuk menyelamatkan harta manusia yang lain. Selanjutnya yaitu yartakabu akhaffa darurina litiqoi asyaddahuma. Yang lebih ringan di antara dua bahaya bisa dilakukan demi menjaga yang lebih membahayakan. Contohnya, seorang istri boleh ditalak karena bahaya dan suami tidak perlu memberi nafkah kepadanya. Selanjutnya, raf'ad daruri muqaddimu ala jalbi manafi'i. Menolak bahaya didahulukan daripada menarik keuntungan. Contoh, orang berpuasa, makruh berkumur dan menghisap air ke dalam hidung secara berlebihan.
Lalu ad-daruratu tubihul mahdurati. Keterpaksaan dapat diperkenankan melakukan hal-hal yang dilarang. Contohnya, orang yang sangat lapar terpaksa harus makan bangkai kalau tidak membahayakan orang lain. Lalu selanjutnya, al-masyaqqatu tajlibut taisiro. Kesulitan menuntut adanya kemudahan. Contohnya, semua rukhsah dari Allah untuk membuat seseorang dan meringankan beban mukallaf dengan adanya 7 sebab. Yang pertama yaitu berpergian, lalu yang kedua sakit, yang ketiga paksaan, yang keempat lupa, yang kelima tidak tahu, yang keenam umumul bala atau contohnya yaitu rasa tayamum. Lalu rukhsah ketika sholat boleh menjamak sholat dan mengqashar sholat. Seperti itu. Selanjutnya, kaidah istishab akan dijelaskan oleh teman saya Mbak Neri Alvina Damayanti. Kepadanya dipersilahkan.